Oke, kita akan membahas tentang margin trading. Sebetulnya margin trading istilahnya adalah kita membeli atau menjual saham, ya, membeli saham tidak tunai seluruhnya. Jadi dari pembelian saham kita itu sebagian menggunakan dana investor sendiri, sebagian menggunakan dana yang dipinjam dari broker atau perantara pedagang efek. Ya. Nah ini, jadi akan membahas tentang margin, kemudian nanti apa sih margin call, ya? Margin call itu apa, kemudian bagaimana menghitung margin call-nya. Nah, Anda harus bisa memahami ini. Kemudian kapan sih bisa mengambil dana dari perdagangan margin, ya, resikonya, short selling, dan harga margin call untuk short. Nah, ini adalah yang akan kita bahas dalam satu pertemuan ke depan, ya. Satu pertemuan ini, sorry. Nah, margin trading. Margin trading adalah pembelian barang dengan utang, ya. Nah, jika uang muka atau margin awal atau juga disebut dengan istilah initial margin, ya. Initial margin itu 50%, maka dari transaksi yang ada, investor bisa berutang maksimal 50%. Katakanlah dia membeli 1.000 saham, per sahamnya harganya juga 1.000 misalnya. Nah, maka berapa total harga pembeliannya? Totalnya berapa nih? 1.000 kali 1.000 berapa? 1 juta. 1 juta, Pak. Nah, 1 juta. Karena dia dapat initial margin atau margin awal 50%, maka dia hanya modalnya yang distorkan adalah 50% dari nilai transaksi. Jadi dia hanya perlu 500.000. Nah, dari mana 500.000 lagi sisanya? Nah, dia berutang. Biasanya berutang ke perantara pedagang efek atau broker, ya. Broker. Jadi kalau kita ingin membeli saham, itu kita tidak bisa langsung beli saham, ya, tapi kita ke perantara pedagang saham. Nah, margin ini menyebabkan akhirnya uang yang disiapkan oleh investor untuk membeli saham itu lebih rendah dari yang seharusnya karena bisa berhutang. Atau cara berpikirnya adalah kalau di sini investor punya 1 juta, maka investor bisa membeli sahamnya bukan 1.000 tapi 2.000 saham. Nah, ya, jadi memungkinkan investor membeli saham lebih besar, lebih banyak daripada dana yang dimiliki oleh investor. Oke, nah ini dapat 2 kali modalnya, tapi margin ini tidak gratis karena minjam ke broker, maka ada bunganya. Nah ini mungkin kemungkinan seperti ini bunganya. Nah, ya bunganya tergantung dari masing-masing kebijakan broker. Oke. Nah, kemudian juga ada istilah margin call. Margin call ini adalah nanti saham ini akan terus diperdagangkan, harganya bisa naik di atas 1.000, bisa di bawah 1.000. Nah, nanti ada harga di mana harganya itu tidak boleh turun lebih rendah dari yang telah ditentukan. Kalau dia turun lebih rendah daripada ditentukan, muncul margin call. Nah, margin call ini berarti investor harus menambah dananya di rekening marginnya atau dia tutup kemudian diselesaikan. Nanti kita akan lihat bagaimana cara menghitung margin call. Ya. Nah, ini contoh seorang investor membeli saham sebesar 200 juta nilai pembelian sahamnya dengan margin awal itu atau initial marginnya 50%. Nah, ini berarti uang muka atau uang yang harus distorkan oleh investor adalah 50% dari nilai pembelian yang 200 juta ini. Nah, jadi kalau margin awalnya 60%, berarti 60% dari pembelian. Kalau margin awalnya 40%, 40% kali pembelian. Seperti itu, ya. Nah, investor harus store 100 juta. Nah, ini 100 juta dari mana? Initial marginnya, margin awal 50%, kali harga pembelian sahamnya 200 juta. Nah, terus kemudian posisi neraca investor setelah melakukan setoran awal. Nah, ini 200 juta adalah portofolio saham. Ya.
Kemudian dananya investor sendiri yang 100 juta ini masuk sebagai ekuitasnya. Pinjaman dari broker itu masuk sebagai utang. Nah, Anda harus ingat, persamaan akuntansi, aset equal to liability plus equity. Nah, asetnya di sini, portofolio sahamnya, investor, liability-nya, utangnya, ekuitasnya, ini dananya investor. Nah, ini akan selalu terus sama. Nanti saham ini, portofolio sahamnya bisa naik. Kalau portofolio sahamnya naik, ekuitasnya naik. Kalau portofolio sahamnya turun, ekuitasnya juga turun. Sedangkan utangnya ini tetap sama, 100 juta, tidak berubah. Nah, itu. Oke, ada pertanyaan dulu di sini kira-kira? Ada pertanyaan, guys? Lanjut? Belum. Boleh lanjut, Pak. Ya, oke. Nah, dalam kondisi awal ini rasio utang sama dengan rasio ekuitas, ya. Rasio utang ini berarti utang dibagi dengan nilai portofolio sahamnya nih. Nah, ya, utangnya 100 juta, portofolio saham 200 juta, 100 juta bagi 200 juta, 50%. Rasio ekuitas berarti ekuitas dibagi portofolio. Ya, 100 bagi 200 sama 50%. Jadi ketika di awal pertama kali margin trading ini dibuka, ya, diberikan kepada investor, maka rasio utang sama rasio ekuitas ini sama dengan initial margin. Nah, ini initial margin. Tapi nanti ketika sahamnya diperdagangkan, ya, karena kan saham diperdagangkan, harganya bisa berfluktuasi, naik atau turun. Nah, rasio utang dan rasio ekuitasnya ini bisa berubah. Kita akan lihat nanti. Oke. Nah, jika kemudian nilai portofolio turun menjadi 150 juta dengan mengabaikan biaya transaksi dan biaya bunga, nah, ingat ya, aset sama dengan apa tadi? Liabilitas plus ekuitas, ya, atau nilai portofolio sama dengan aset ditambah utang plus ekuitas. Tadi nilai portofolionya berapa awalnya? 200 juta, turun jadi 150 juta. Berarti sekarang di asetnya di sini kan berapa? 150 juta, ya. Oke. Liabilitasnya atau utangnya tidak berubah. Utang awalnya berapa? 100 juta, Pak. Nah, berarti utangnya ini 100. Berarti sekarang yang berubah apa? Sama? Ekuitasnya. Ekuitasnya, Pak. Ekuitas jadi berapa? 50 juta. Nah, ini, ya. Ekuitas turun menjadi 50 juta, ya, ini kan. Nah, ya. Utang tetap sebesar 100 juta. Nah, ini sekarang portofolio sahamnya. Nah, sekarang rasio utangnya berapa coba? Rasio utangnya berapa berarti? 66%, Pak. 2/3. 2/3 dari mana? 100 bagi 150. 50. Oke, rasio ekuitasnya? 1/3. 1/3. Oke, good. Jadi nanti rasio utang plus rasio ekuitas harus sama dengan berapa? Sama dengan? Satu. Satu. Nggak bisa nggak satu. Kalau nggak satu, berarti nanti neraca yang Anda buat salah. Nah, gitu ya. Jadi harus satu ya. Ini kan juga satu nih. Nah, kan, ini kan rasio utang 50%, rasio ekuitas 50%, ditambah jadi 1. Ya, jadi 1. Oke. Next. Nah, rasio utang 66,67, ekuitasnya 33,33% atau 1/3. Ya. Nah, jika biaya bunga 1,5% per bulan,
Ya, karena udah sebulan, utang bertambah. Jadi 1,5% kali 100 juta. Portofolio bernilai 150 juta. Nah, ini gimana nih coba? Jadi 150 juta sama dengan tadi utangnya berapa awalnya? 100 juta. 100 juta. Nah, ada plus bunga. 100 juta plus 1,5 harusnya begini. Ekuitasnya berapa? Berarti sekarang nanti tinggal dikurangin aja. 48,5. 48,5. Oh. Ya. Jadi tidak gratis fasilitas margin ini, ada bunganya. Ini contoh saja seperti itu. Nah, bunga nanti akan menambah di utang. Ekuitasnya makin turun, tergerus. Nah, oke. Kemudian pertanyaannya, sampai berapa nih? Sampai berapa nilai portofolio saham atau nilai ekuitas yang menyebabkan terjadinya margin call? Tadi margin call adalah semacam apa ya? Ya kayak semacam perintah kepada investor untuk tambahin lagi dana ekuitasnya. Nah, ya. Itu pertanyaannya. Nah, contoh, Evelyn membeli saham dengan fasilitas margin berbunga 1,5% per bulan dan margin awalnya adalah 50%. Ya, inisial marginnya 50%, bunganya 1,5%. Total biaya pembelian setelah memperhitungkan biaya transaksi adalah 100 juta. Berarti dana yang harus di-store oleh investor berapa? Dana yang harus di-store oleh investor berapa untuk ikut margin di sini? 50 juta, Pak. 50 juta. Good. Jika berapa hari setelah setelahnya nilai portofolio turun menjadi 86 juta rupiah. Menjadi 86 juta rupiah. Oke. Berapakah rasio utangnya? Nah, coba Anda kerjakan dulu ya, jangan lihat di bukunya. Coba untuk lebih memahami. Coba kerjakan dulu ya. Sudah? Jadi berapa sekarang rasio utangnya? 0,58. 0,58. Oke, kita lihat ya. Jadi, nah ini 86, 50, dan 36. Ya. Total utang adalah 50 bagi 86. Bisa ya? Asumsikan Anda membeli 1.000 lembar saham PT RST pada harga 2.000. Anda diperkenankan oleh perantara untuk melakukan perdagangan margin. Margin awalnya adalah 60%. Berapakah jumlah yang Anda pinjam dari perantara pedagang efek? Nah, coba berapa nih? Beli 1.000 lembar pada harga 20.000, kemudian dapat margin awalnya atau inisial marginnya 60%. Berapakah jumlah yang Anda pinjam dari perantara pedagang efek Anda? Udah ya? 12 juta, Pak ya. 12 juta dari mana?
Itu kan Transaksinya 20.000 per berapa? lembar. Nilai transaksinya berapa? 20.000 kali Oke, 1.000 lembar, Pak. kali 20.000, berapa tuh? 20 juta. 20 juta. Oke, good. Terus dari 20 juta Terus kali nyari kali 60%. enggak dong. Margin awal itu 40%. kan, margin awal adalah dana yang harus disiapkan oleh investor. Berarti investor harus siapkan dana berapa? Dana investor berapa? 60% 60% kali itu nggak sih, Pak? 20 juta. Jadi berapa? 12 juta. Berarti yang dipinjam atau utangnya berapa? 40% juta. di 20 juta. 8 juta kan? Ya, nah, jadi jangan kebalik ya. Jadi jangan kebalik. Margin awal itu, initial margin itu adalah dana yang harus disiapkan oleh investor untuk bisa memperdagangkan saham dengan fasilitas margin trading ini. Kalau 60%, berarti 60% dari nilai transaksi sahamnya didanai oleh investor. Sisanya pinjam dari perantara pedagang efek atau broker. Nah, jadi hati-hati tuh, common mistake-nya, kesalahan yang umum yang sering ada adalah margin awalnya ini selalu dianggap sebagai utang yang diberikan oleh broker. Itu ya, jadi hati-hati. Oke. Nah, ini dana yang harus siapkan 60% initial margin kali nilai transaksi 12 juta. Berarti yang dipinjam nilai transaksi dikurangi dana yang harus disiapkan ya. Kalau ini saya buat 1, ini 2, berarti ini yang nomor 3 ini adalah 1 kurang 2 ya. 8 juta. Simple seperti ini, tapi kadang-kadang sering menjebak ini karena ya tadi tidak memahami konsepnya ya. Oke. Lanjut ya. Nah, ini portofolionya 20, ini utang, ekuitas. Nanti portofolio saham ini kan bisa naik, bisa turun ya, tergantung harga sahamnya kan, betul nggak? Bisa naik, bisa turun. Yang berubah apa? Kalau portofolio sahamnya naik atau turun, yang berubah apa? Yang berubah apa? Ekuitasnya. Ekuitasnya, ingat ya, ekuitasnya, utangnya tidak berubah. Utang berubah kalau ada apa tadi? Utang bertambah kalau ada bunga. Good. Nah, ini dia. Kalau ada bunga. Nah, ya. Jadi kadang-kadang ini mahasiswa ini bingung nih, setelah kalau dia turun, terus gimana ya neracanya? Nah, yang paling penting, yang turun naik itu portofolio saham dan ekuitas. Ini margin trading ya, nanti ada transaksi short selling, itu berbeda lagi. Nanti kita akan lihat lah. Utangnya tetap. Oke. Harga saham kemudian turun menjadi 19.000. Hitung rasio utangnya, coba hitung dulu. Harga sahamnya turun 19.000. Tadi sahamnya berapa yang dibeli? 1.000. Sahamnya 1.000 lembar ya yang dibeli. Sahamnya 1.000 lembar yang dibeli. 1.000 lembar yang dibeli. Margin awalnya 60%. Berapa rasio utangnya? 42. Berapa? 0,42, Pak. Berarti nilai portofolio sahamnya berapa sekarang? 19 juta, Pak. 19 juta. Nah, dari 19.000 rupiah kali berapa? 1.000 ya? 1.000, iya Pak. Jadi portofolio sahamnya terus utang, ekuitas,
Utangnya tetap berapa? Utangnya berapa? 8 juta. 8 juta. Berarti ekuitasnya 11 juta. Berarti rasio utangnya ini adalah 8 dibagi 19. Gitu ya? Berapa? 0,42. 0,42 ya, atau 42% sekian ya. Ya, oke. Ini jawabannya 19 juta nilai portofolio saham, jumlah saham kali harga saham per unitnya. Nah, ini nih 19, ini 8, ini 11. Berarti rasio utangnya 8 bagi 19, 42,11. Rasio ekuitasnya berarti 11 bagi 19, 57,89. Nah, ini kalau dijumlahkan keduanya ini harus berapa? Harus berapa? 1 atau 100%. Nah, ya. Nanti untuk checking juga kalau ada soal seperti ini, ya. Untuk checking rasio utang plus rasio ekuitas harus sama dengan 1 untuk memastikan bahwa neraca yang dibuat ini sudah benar. Oke, ya. Lanjut. Nah, sekarang ada istilah margin call. Margin call. Istilah margin utang, ya, oke, ekuitas, oke, marginal ekuitas. Penetapan rasio utang maksimum sama dengan mensyaratkan rasio ekuitas atau margin account minimum. Nah, ini disebut maintenance margin. Jadi marginnya itu atau rasio utangnya itu harus di atas berapa yang diperbolehkan. Kalau sudah di bawah yang minimum harus store. Nah, ini ekuitas minimum nih. Ya, ekuitas minimum, sorry, bukan itu. Nah, jika margin call ditetapkan 30%, berarti nanti actual margin itu yang seperti ini nih, ketika turun 19 juta, marginnya jadi berapa? Itu actual margin ya. Nah, itu tidak boleh di bawah 30%. Contoh di sini, ada yang buat 40%, 30%, nah itu tergantung kebijakan dari broker masing-masing. Nah, ekuitas investor minimal harus 30%. Jadi rasio ekuitasnya harus minimal 30%. Nah, Anda lihat rasio ekuitas ini kan akan berfluktuasi tergantung dari fluktuasi nilai portofolio sahamnya. Rasio utang juga ya. Yang tidak berubah utang dalam jumlah amount-nya nih yang nggak berubah. Tapi rasionya bisa berubah-ubah. Oke. Nah, jadi rasio ekuitasnya ini harus di atas 30%. Kalau dia di bawah 30%, muncul margin call. Nah, ini margin call berarti nanti investor harus melakukan sesuatu agar rasio ekuitasnya jadi naik di atas 30% lagi. Nah, itu seperti itu. Nah, rasio utang maksimum yang diperbolehkan 70% berarti. Oke, nah kalau ini udah margin call belum nih? Yang ini, kalau dia 30% misalnya. Udah margin call belum? Belum ya, meskipun terjadi penurunan nilai portofolio saham, ini belum terjadi margin call karena rasio ekuitasnya masih di atas 30%. Misalnya jika maintenance marginnya itu 30%. Oke? Nah, ini. Jika rasio utang melebihi 70% atau rasio ekuitas di bawah 30%, berarti ada berbagai alternatif ya. Pertama, melakukan setoran kas. Berarti di sini nanti perusahaan meningkatkan ekuitasnya. Ya. Kemudian atau menjual saham portofolionya. Yang ketiga, setoran kas untuk menambah ekuitas atau untuk membayar sebagian utang. Jadi setoran kasnya itu bisa menambah ekuitas atau untuk bayar utangnya. Nah, kalau nggak punya dana lagi yang disetorkan, maka kemudian dijual sahamnya, dibayarkan utangnya dan bunganya segala macam, sisanya diberikan ke investor. Nah, itu namanya forced sale. Ya. Ya, tapi perdagangan dengan utang ini itu tidak semua investor bisa diberikan. Biasanya investor baru nggak boleh, investor baru harus 100% tunai. Tapi kalau sudah sering bertransaksi dengan broker,
kemudian dipercaya oleh broker, akhirnya bisa diberikan fasilitas margin. Ya, dikasih fasilitas margin. Oke. Nah, ini formula margin call-nya seperti ini. Ya, seperti ini. Oke. Harga margin call adalah harga saham awal dikali 1 minus margin awal dikurangi 1 minus margin call. Harga saham actual sebenarnya. Ini harga saham awal. Nah, contoh, seorang investor menggunakan fasilitas margin yang diterimanya dengan membeli 100.000 saham atau 200 lot. Jadi kalau di bursa itu satu lot itu 500 ya. Saham BMRI pada harga 2.000 per saham. Oke. Margin awal adalah 50% dan margin call-nya 30%. Berapa dana yang harus disiapkan oleh investor untuk ikut margin ini? Berapa? Nilai transaksinya berapa? 200 juta. 200 juta. 2.000 kali 100.000 berapa? 200 juta ya. Oke, 200 juta. Kemudian dana investornya harus berapa? 100 juta. 100 juta ya, atau 50%. Oke, good. Yang lain juga tolong berpartisipasi, jangan yang itu aja. Ya. Hitunglah batas harga saham BMRI yang membuatnya menerima margin call. Berapa harga saham ini boleh turun dari 2.000 sampai ketika nanti muncul margin call. Berarti kalau dia margin call-nya 30%, berarti nanti muncul margin call apabila rasio ekuitas itu sudah di bawah 30%. Nah, pertanyaan seperti itu. Pada harga berapa saham BRI yang menyebabkan rasio ekuitasnya si investor ini turun dari 30%? Harga saham awalnya 2.000, margin awalnya 50%, margin call 30%. Harga margin call, harga saham awal kali 1 minus margin awal dibagi 1 minus margin call. 2.000 kali 1 minus 50%, 1 minus 3%, 1.428,57. Nah, pada harga 1.428,57, ini harga minimum nih. 30% nanti ekuitasnya. Di bawah 1.428 muncul margin call otomatis. Nah, oke, kita lihat ya. Pembuktiannya sekarang. Neraca investor setelah margin awal itu adalah portofolio 200 juta, utang 100, ekuitas 100. Ya, karena margin awalnya adalah 50%. Oke. Neraca investor pada saat harga saham 1428. Nah, berapa nih? Nilai portofolio saham berapa kalau 1428? Tadi kan dia beli sahamnya 200.000 berapa tadi? 200.000. Saham yang dibeli adalah 100.000 saham. Oke, 100.000 saham. Berapa nilai portofolio saham kalau harganya 1428,57? 142.857.000, Pak. Ya, 1428,57 kali 100.000. Berapa tadi? 142.857.000 ya? Betul kan? Iya, Betul Pak. ya? Oke, 142.857. Utangnya berapa? 100 juta. Uangnya, oke, tetap 100 juta. Nah, kan gitu ya. Jadi ekuitasnya berapa? 42 juta. 42 juta 857. 857. Nah. Berarti rasio ekuitasnya berapa? Dapat dari mana rasio ekuitasnya? 42.857 bagi dengan berapa? 142. 42.857. Berapa tuh? Betul nggak 30%? Betul, Pak. Oke. Betul, Pak. Nah,
Jadi 42.857 dibagi 142.857. Nah, ini 30%. Jadi harga di atas 1428 nggak ada margin call, tapi harga di bawah 1428 otomatis margin call muncul. Bisa ya? Oke. Nah, rasio utang 70%, ekuitas 30%. Di bawah 1428 margin call muncul. Oke. Jadi nanti kalau ada soal margin call seperti ini, Anda bisa hitung margin call-nya berapa, terus kemudian Anda buat portofolionya untuk memastikan bahwa jawaban Anda sudah ya. Oke. Jadi harga saham di bawah 142857, investor menerima margin call untuk menyetor kas tambahan atau menjual sebagian portofolio ya, agar rasio utangnya dapat turun menjadi 70%. Oke. Nah, coba Anda hitung berapa margin call-nya. Hitung ya. Berapa margin call-nya? 13.846 ya Pak. Oke, yang lain nggak apa-apa, kita cek aja. Yang lain gimana? Sama Pak, 13.846,15. Ya, kita cek ya. Jadi harga saham awal 20.000, betul ya? 20.000 ya? 20.000, terus margin awalnya 55%, margin call-nya 35%. Harga margin call, berarti 20.000 kali 1 minus 55%, dibagi 1 minus 35%, dapat 13.846 ya? Betul? Betul, Pak. Betul ya? Oke, good. Salah. Nah, sekarang masuk ke penarikan dana. Jadi selain ada margin call, investor tuh bisa juga sebetulnya dari rekening marginnya tadi tuh bisa ada dana yang dia ambil kalau dia perlu. Ya, jadi dia bisa ambil juga sebetulnya. Tapi ada persyaratannya kapan dia boleh ambil, tidak sembarangan saja main ambil. Ya. Nah, investor memiliki hak untuk menarik dananya jika harga saham yang dibeli naik. Jadi ketika beli 1.000, seminggu kemudian jadi 1.300 misalnya. Kemudian rasio marginnya lebih tinggi daripada margin awal. Nah, ini rasio margin ekuitas ya, lebih tinggi daripada margin awal. Nah,
Selama rasio margin berada di antara margin call dan margin awal, investor tidak dapat menarik dananya dan akunnya terbatas. Jadi rasio margin ekuitasnya ini selama di atas margin call tapi di bawah initial margin ya IM atau margin awal, dia nggak bisa. Dia hanya bisa kalau di atas margin awal. Nah, ini. Nah, ya, yang diambil berapa? Ya maksimal nanti rasio margin ekuitasnya akan sama dengan margin awal. Nah, itu yang selisihnya bisa diambil. Ya. Jadi nggak perlu nunggu sampai nanti dia selesaikan ya, dia akhiri perdagangan marginnya dia baru dapat uang. Nggak selalu seperti itu. Berjalan, katakanlah dia marginnya 3 bulan, terus dia berjalan, baru sebulan, harga sahamnya udah naik, rasio margin ekuitasnya sudah lebih tinggi daripada rasio margin awal, dia boleh ambil kelebihannya. Nah, itu ya. Oke, tapi ada syaratnya. Contoh, Ibu Liliana membeli saham senilai 150 juta dengan fasilitas margin. Margin awalnya 50%. Berarti dana yang disiapkan oleh Bu Liliana berapa? Berapa? 75, Pak. 75, Pak. Oke, ya good. Dan margin call-nya 25%. Berapakah dana yang dapat ditarik jika portofolio saham menjadi 160? Nah, coba. Neraca awalnya berapa nih? Neraca awalnya dulu. Neraca awal. Portofolio saham berapa nilainya? 150 juta. 60. 150 juta. Good. Utang? 75 juta. 75 juta. Ekuitas? 75 juta. 75 juta. Nah, sekarang jadi 160. Neraca setelah 160, berarti portofolio saham 160 juta. 60 juta. Oke, utang 75 juta. 5, ekuitas 85. 85. Oke, berapa sekarang rasio ekuitasnya? 53%. Rasio ekuitasnya 53%. Dari mana? 85 bagi 160. 60. Ah, sekarang boleh ambil dana nggak? Boleh tarik dana nggak? Boleh, Pak. Boleh. Kenapa tadi syaratnya apa? Di atas initial margin. Initial margin. Nah, udah ambil aja 30%. Ambil aja 3%-nya kan? Atau berapa yang mau diambil? Nah, itu pertanyaannya. Berapa yang diambil harus membuat jadi 85%, harus 50% margin awalnya, ada gitu aja. Nanti ada caranya berapa yang harus diambil. Nah, ini. Nah, berapa yang harus diambil? Nah, ini. 75 juta X, 85 juta minus X. Nah, ini kan mau diambil. Kalau ini, nah kenapa di sini plus, di sini minus? Kalau ekuitasnya diambil, ini dianggap tetap, ekuitasnya berkurang, utang harus apa? Utang harus apa? Nambah, agar ini sama kan gitu ya. Nah, oke. Jadi tadi yang di awal kita menentukan bahwa ini bisa ambil karena actual margin rasio ekuitasnya di atas margin awal. Itu satu. Kedua, berapa yang harus diambil? Nah, kita pakai formula ini. Kalau dia 160, utangnya tetap 75, ekuitas 85. Sekarang ada yang mau diambil, ekuitas berkurang, utangnya bertambah. Menghitung X berarti ya kalau pakai gini, ya X-nya 5 juta. Jadi kalau diambil 5 juta jadi berapa? Ekuitas jadi berapa? 80 juta. 80 juta. Nah, terus utangnya jadi berapa? 80 juta. juga. Jadi ini Anda harus ingat ya, tarik dana ini bukan jual sahamnya loh. Bukan jual sahamnya. Karena tuh orang mikir kok utangnya bertambah Pak, kan dia kan nggak apa sahamnya nggak turun Pak. Jadi dia nggak jual sahamnya. Portofolio sahamnya tetap 160 juta. Tapi ada yang diambil dari uangnya. Gitu loh. Ya kan? Jadi 5 juta. Nah, kalau setelah seperti ini akhirnya nah kan 160 utang 80, ekuitas 80. Tetap berapa sekarang? Rasio ekuitasnya berapa sekarang? 50%. Nah, 50%. Sama dengan apa?
Margin awal. Margin awal. Nah, itu. Ini 5 juta yang diambil. Ya. Oke, jadi Anda sudah bisa menentukan pertama, apakah bisa mengambil dana enggak? Satu. Kedua, berapa dana yang akan diambil? Yang membuat inisial rasio margin awalnya tetap terjaga. Ya. Ada pertanyaan dulu? Lanjut ya. Nah, oke. Return dan resiko fasilitas margin. Anda mau nggak kira-kira kalau ditawarkan fasilitas margin seperti ini? Anda mau nggak? Itu dulu pertanyaannya sebelum saya jelaskan. Mau nggak dapat fasilitas margin? Mau, Kenapa mau? Alasannya? karena jadi nggak langsung tunai semua gitu loh. Oke, good ya. Ada yang berutang ya. Ya kan? Jadi gini nih, contoh nih. Yang mudah aja. Anda beli saham 1000 lembar. Kemudian Anda nggak dapat margin. Harga sahamnya 1000. Berarti dana investasi yang disiapkan berapa? 1000 kali 1000 berapa? 1 juta. Oke. Katakanlah sahamnya naik 200 menjadi 1.200 1 bulan kemudian. Pertanyaannya, berapa return-nya? Nah, relevan nih. Nanti Anda adakan kuis ya. Apa return-nya? Aritmetik aja. Harga sekarang 1.200, kan nggak ada dividen ya. Dikurangi harga kemarin berapa? 1.000. 1.000. Nah, bagi 1.000. 20%. Atau cara nyarinya adalah kalau harga jadi kalau ini kan 1 juta. Kalau harga jadi 1.200, nilai investasi Anda jadi berapa? Ketika harga jadi 1.200. Berapa nilai investasinya sekarang? 2 juta. 1.200.000. Berarti return-nya 1,2 juta dikurangi dana investasinya berapa? 1 juta. 1 juta. Dibagi dana investasinya berapa? 1 juta. Sama kan? 20% kan? Betul nggak? Sama 20%. Sekarang asumsikan Anda hanya Anda dapat fasilitas margin. Margin awalnya, initial marginnya 50%. Berarti dana yang disiapkan berapa? 500.000. 500.000. 1 juta kali 500.000. Sorry. Kali 50%. Sorry. 50%. 500.000. Nah, ada kan? Ini kan? Nah, ya. Berapa return-nya ketika jadi 1.200? Gampangnya 1,2 juta dikurangi utangnya berapa? Kalau Anda di sini 500.000 berarti utangnya berapa? 500.000. 500.000. Dana sendiri berapa? 500.000. 500.000. Sama nggak dengan yang ini di atas ini? Sama ya? Ya, cuma sekarang ada utang dana sendiri. Pembaginya berapa? Pembagian modal sendiri berapa? 500.000. 500.000. Jadi berapa? Anda hitung aja. 200 bagi 500.000 berapa? 40%. 40%. Nah, udah cukup pakai gini aja. Kesimpulannya apa? Return-nya lebih tinggi. Nah, returnnya lebih tinggi dengan menggunakan apa? Fasilitas Margin. Fasilitas Nah, margin. kenapa? Kenapa? That's the question. Kenapa lebih tinggi? Karena apa? Karena modal yang kita keluarin lebih dikit, Pak. Modalnya lebih sedikit karena ada margin. Dalam keuangan itu selalu high return selalu diikuti dengan high risk. Nah, apa resikonya berarti nih kalau margin ini?
Ada resikonya nggak? Asumsikan yang paling gampang, ya. Ini asumsi yang paling ekstrim. Harga sahamnya jadi 0. Berarti apa yang konsekuensinya terhadap investor ketika harga saham jadi 0? Berarti apa? Kalau harga saham jadi 0, dananya sendiri masih ada nggak? Nggak ada, dananya nggak balik. Jadi 0. Nah, dananya nggak ada, terus dia harus apa? Ada yang tetap harus dibayarkan nggak? Utangnya Ada. Utangnya, Pak. Utang. Selain utang, Bunga dari utang. bunga dari utang. Nah, itu resikonya. Ya, nah ini yang harusnya selalu dipikirkan nih. Nah, saya paling sedih kalau ada mahasiswa akuntansi FEB UI yang terjebak di yang dibilanglah skema-skema investasi sebenarnya judi ya, kayak binomo kayak gitu-gitu. Sekarang kan banyak nih, saya juga kesel juga ya. Saya YouTube saya nggak bayar nggak bayar iuran, jadi ada iklan, dan iklannya tuh selalu ada OctaFX lah atau apalah, terus kayak perdagangan minyak atau segala macam. It seems that kayaknya mudah banget gitu loh, karena nggak seperti itu. Dan selalu kalau investasi itu di kita itu selalu yang dipikirin adalah return without considering risk ya. Padahal itu dua return dan risk itu dua hal yang apa? Selalu beriringan. If you demand higher risk, higher return, then you have to bear higher risk, itu udah pasti. Nah, ini yang sering banget ya terjadi tuh, nggak tahu ya kenapa ya. Di kita tuh selalu seperti itu. Nah, udah ya, jadi Anda tahu ya, margin bisa meningkatkan apa? Return karena modal yang distorkan lebih sedikit dari yang seharusnya kalau beli secara tunai 100% kan? Betul ya? Itu peningkatan margin, return-nya. Tapi margin juga bisa meningkatkan resiko. Resikonya apa? Kalau asumsinya harga sahamnya 0, dana investasinya habis, harus bayar utang plus bayar bunga. Nah, itu dia. Nah, nih, menaikkan return dan resiko yang dihadapi. Ya, jadi selalu seperti itu. Semakin kecil margin awal, semakin besar leverage. Dalam artian, semakin kecil margin awal kan semakin kecil dana yang harus disiapkan oleh investor, gitu nggak? Betul nggak? Semakin kecil margin awal, semakin sedikit dana yang harus disiapkan oleh investor. Betul? Betul, Pak. Nah, kalau semakin sedikit dana yang harus disiapkan oleh investor, maka semakin apa? Utangnya. Semakin apa? Makin besar. Makin besar. Potensi return-nya tinggi, tapi juga potensi resikonya juga otomatis tinggi. Nah, itu dia. Ya, jadi harus tahu, bisa menjelaskan ke orang tua. Kalau tidak paham, hati-hati, karena di Indonesia tuh banyak ya. Saya udah mengidentifikasi dari dulu tuh banyak banget nih tipuan-tipuan investasi yang bilangnya selalu investasi, padahal bukan. Sekarang lebih masif lagi bilangnya trading ya. Seakan-akan tuh apa, trading tuh sangat mudah loh, karena nggak gampang. Nggak gampang. Ya. Oke. Nah, jika bunga fasilitas margin trading 20% per tahun atau 5% per setiap 3 bulan ya, per tribulan, margin awal 50%, nah margin meningkatkan return apabila imbal hasil lebih dari 5% selama 3 bulan. Jadi karena ada bunga 5%, berarti imbal hasil sahamnya atau portofolio sahamnya itu harus di atas 5% kalau mau dapat keuntungan. Kalau sama dengan 50%, ya nggak dapat keuntungan, cuma break even aja. Kalau di bawah 5%, return-nya rugi karena harus bayar bunga. Nah, tuh, kurang dari 5%, penurunan imbal hasil. Jika return-nya negatif, harga sahamnya turun, kerugian 2 kali lipat plus biaya bunga. Nah, itu 50%, ya, karena modal sendiri 50%. Kalau modal sendirinya 40%, itu lebih tinggi lagi kerugian. Nah, ini. Jadi investor dapat fasilitas ini bisa mengurangi dana investasinya atau bisa membeli lebih banyak dengan dana investasi yang ada. Tapi margin is not free. Investor has to pay interest for the margin facility provided by brokerage firm.
Ya, gitu. Contoh nih, kita lihat, seorang investor bermodal 250 juta, memperoleh fasilitas margin dengan margin awal 50% dan bunga 20%. Jadi berapa nilai investasi yang bisa dibeli oleh investor dengan uang 250 juta? Nilai portofolio sahamnya berapa? 500 juta. 500 juta. Dari mana? Portofolio saham adalah, kalau mau dihitung ini ya, dana yang ada dibagi margin awal. Nah, kalau mau nih seperti ini. Jadi dengan 250 juta, dia bisa bertransaksi 250 juta. Kalau margin awalnya 50%, maka dia bisa berinvestasi 500 juta. Tuh, Anda bisa bayangkan. Dana 250 juta, tapi bisa main 500 juta. Ya kan? Tapi ada bunganya. Fasilitas diberikan selama setahun ke depan, tapi harus diselesaikan setiap 3 bulan sekali. Oke. Investor sekarang utangnya, dia dapat berutang lagi. Jadi kalau udah selesai marginnya, dia boleh dapat lagi ntar. Nah tuh, 500 juta kan, bayangkan aja. Nah, abaikan biaya transaksi, hitung imbal hasil neto yang diperoleh 3 bulan. Ya. Return neto ini adalah nanti dikurangi dengan biaya bunga ya. Jika portofolio sahamnya naik 5% jadi 525 juta, naik 10% jadi 550 juta, naik 20%, tidak naik, tidak turun 10%. Nah ya, jadi bunganya 20% per tahun atau per triwulan berapa? 20% bagi berapa? 4 kan ya triwulannya. Jadi 5%. Nah, tinggi. Oke, kita lihat. Modal ekuitas 250, utangnya 250, nah, bunga utang adalah 5% kali 250 juta. Bunga ini bunga utang 3 bulan ya. 3 bulan. Berarti 12.500.000. Nah, ini harus bayar nih, 3 bulan 12,5 juta. Nilai portofolio bersih kalau dia naik 5%, 525 kali 12,5 juta bunganya. Maka akan jadi 512.500. Return bersihnya awal 512.500 dikurangi 500 juta, utang ini 500 juta, utang plus ini ya, plus apa? Modalnya sendiri, dibagi modalnya sendiri 250 juta nih ya. Ini modalnya sendiri. Ingat karena pakai margin ya. Dapatnya 5%. Oke. Returnnya persis dengan biaya bunga 5%, tidak menaikkan atau menurunkan return, tetap 5%. Oke, bagaimana kalau 10% naiknya? Nah, 550 naiknya 10% ya, dikurangi 12,5 juta, dapat 537.500.000. Nah, ini return bersihnya 537 kurangi 500, ingat ya, ini 500 dana sendiri plus utang. 250 ini adalah dananya investornya sendiri. Nah, dia jadi 15%. Nah, padahal investasi awalnya berapa semuanya? Total portofolio saham awal berapa? 500 berapa? 500 juta. Naik jadi berapa? 550 juta ya. Berapa persen naiknya? 10%. Nah, padahal naiknya 10% nih investasinya, portofolionya. Tapi return bersihnya naiknya 15%. Kenaikan return-nya lebih tinggi daripada kenaikan portofolio. Terjadi karena apa? Karena ada margin. Pembaginya dananya sendiri. Nggak termasuk utang. Nah, ya. Jadi kalau kenaikan portofolionya di atas bunga, maka return-nya lebih tinggi daripada kenaikan portofolio. Nah, ini dia tadi, margin meningkatkan return investor. Ini ada cara lain kalau mau cara cepat. 1 minus margin awal 50% dikali return portofolionya 10%. Dari mana nih 10% ini? Kenaikan portofolio ya. Oke, kali 50. Oke, good. Ini biaya bunganya 5%. 15%.
Tapi saya lebih suka Anda pelajari dulu nih cara manual tadi, ngitungnya, baru setelah kalau Anda udah yakin, udah oke, udah bisa, Anda silakan pakai cara cepat inilah. Nah, yang lain kita lihat. Nah, kalau dia naik 20% portofolionya, makin tinggi kan, return-nya 35%. Tadi yang B ini, portofolio naik berapa nih? Portofolio naik berapa? 10%. Return-nya berapa? 15%. Nah, ya, jadi kan kayak 1,5 kalinya kan? Tapi kalau yang C, portofolio naik 20%, kalau kali 1,5 kan 30% ya. Tapi ternyata return-nya 35%, di atas 1,5 kan, makin naik. Semakin tinggi kenaikan portofolio, semakin tinggi kenaikan return-nya. Nah, tapi kalau dia nggak berubah, nggak naik, nggak turun, dia 5% dari mana nih berarti? Kalau nggak berubah, dia harus bayar apa? Kenapa jadi Bunga, Pak. bunga? Kalau nggak berubah, ruginya dia adalah dia harus bayar bunga. Nah, ini yang paling parah lagi nih, ya. Harga sahamnya turun, return-nya negatif, ya, turun 10%, masih harus bayar apa? Bunga kan? Tapi harusnya kan kalau seperti ini, return-nya negatif 10%, bayar bunga 5%, harusnya 15% dong minusnya. Enggak, minusnya minus 25%. Minusnya lebih tinggi daripada penurunan plus bunganya. Nah, itu dia tuh. Jadi ya. Jadi udah paham di sini? Ya. Saya berharap Anda paham konsepnya, sekaligus juga paham juga bagaimana mengerjakan perhitungannya. Oke ya. Lanjut ya. Ada pertanyaan dulu? Nah, kita lanjutkan. Nah, sekarang kita masuk ke short selling. Apa sih short selling gitu ya? Biasanya kalau Anda mau berinvestasi, itu Anda akan mulai dengan beli dulu. Buy first. Buy first. Anda simpan, ketika Anda simpan dan Anda butuh uang atau Anda merasa sudah cukup keuntungannya, Anda akan sell later. Buy first, sell later. Kalau Anda berinvestasi, maunya dapat untung apa enggak? Mau dapat untung apa enggak? Mau. Mau. Berarti kalau Anda mau dapat untung, buy-nya ini harus low, buy low, sell harus apa? Hai. Sell high. Nah ini ya, jangan kebalik. Buy low, sell high, dapat profit. Kalau Anda buy high, sell low ya, amsyong dah, rugi. Kalau short selling ini enggak seperti ini. Ini kan yang biasa nih, yang konvensional. Kalau short selling justru dia sell first, buy later. Nah, bingung kan? Dia jual dulu. Dia jual saham yang dia tidak miliki dulu. Loh, kok bisa jual saham dia nggak punya, dia jual. Dia pinjam dari broker. Nanti ketika dia jual harus ditutup dengan buy. Berarti kalau mau dapat profit, Anda dengan short selling, Anda berharap harga akan naik atau harga akan turun nantinya dengan short selling. Kalau ngeliat seperti ini, coba. Seperti ini konsepnya. Gimana? Turun, Pak. Kenapa turun? Sama nih. Berarti sell apa? Kalau sell harus apa di sini tadi? Kalau sell harus Hai. high. Nah, sell high pertama kali, terus nanti harus apa? Harus buy kan? Buy harus Low. low. Nah, berarti short selling itu Anda lakukan kalau Anda yakin sebuah saham ini harganya akan turun nanti. Resikonya apa? Short selling ini. Terjadi kalau apa? Harga sahamnya gimana? Harga sahamnya nanti ketika dia harus selesaikan short selling-nya, harga sahamnya akan apa? Turun. Hah? Enggak dong, kalau turun kan yang diinginkan. Naik. Naik. Kalau harganya naik, dia rugi. Katakanlah dia beli, dia waktu jual 1.000. Terus waktu dia beli 700, berapa untung kotornya? Brutonya berapa? Dia jual 1.000, beli 700, berapa brutonya? 300. 300.
Tapi kalau dia jualnya 1.000, tapi ketika dia harus nutup short selling-nya misalnya ya, harganya 1.200, nah, rugi berapa? Rugi 200. Mana yang lebih beresiko? Seperti ini yang biasa atau yang short selling? Yang beresiko yang mana? Yang beresiko yang mana? Short selling ya, karena Anda di sini nggak punya sama sekali sahamnya. Kalau ini kan Anda beli, ya udah, kalau jual minus ya balikin udah. Ya jual lagi udah selesai lah. Kalau ini enggak, Anda nggak punya di awal. Nah, kalau saya sih sebenarnya tidak menyarankan short selling. Very risky. Investor di pasar modal dapat mengambil dua posisi, long atau short. Long itu adalah Anda beli sahamnya dulu atau Anda punya sahamnya dulu baru jual. Kalau short, Anda nggak punya saham, tapi Anda jual. Kalau ada yang tanya, terus dari mana Pak sahamnya? Pinjem dari broker. Short selling adalah aksi menjual sekuritas yang tidak dimiliki sebelumnya oleh si penjual. Jadi dia jual, short selling itu Anda jual saham yang Anda nggak punya sahamnya. Karakteristiknya, investor jual dulu baru beli. Mendapatkan untung kalau harga sekuritas turun. Ah, ya udah kan, udah kita buktikan. Investor melepas sekuritas yang bukan miliknya. Nah, pinjam. Melepas atau menjual sekuritas yang bukan miliknya, minjem broker. Short selling sangat berisiko. Kelemahannya dilakukan pada aset keuangan, ya, efek di pasar modal, ya, fungible itu dapat diperjualbelikan dengan mudah, dapat ditemukan dengan mudah di pasar, gitu ya, that's fungible. Beresiko, potensi untung dan ruginya tidak seimbang. Keuntungan maksimal adalah sebesar harga jual dikurangi harga beli. Harga saham paling kecil berapa? Harga saham bisa nggak negatif? Harga ya, bukan return. Harga saham bisa nggak negatif? Enggak, Pak. Enggak. Harga saham maksimal berapa? Minimal, harga saham minimal berapa, Sob? 50. Ah, 0 lah, gampangnya 0. Kalau secara teoritis 0 ya, secara teoritis 0. Jadi kalau Anda short selling, Anda jual pertama kali saham pada harga 1.000, ya, pada harga 1.000, maksimal keuntungan berapa? Teoritis ya, teoritis. Nggak ada broker, nggak ada apa. Berapa teoritis? Tadi kan kalau jual, setelah itu diikuti dengan apa? Beli kan? Ya nggak? Beli. Nah, tadi harga saham paling minimal berapa secara teoritisnya? 0. 0, Pak. Nah, berarti keuntungan maksimal berapa? 1.000. 1.000. Jadi dengan short selling ini, keuntungan maksimalnya tuh udah dipatok. Secara teoritis paling tinggi 1.000, diabaikan yang lain-lain. Tapi kerugiannya itu tidak terbatas. Kerugian tidak terbatas. Kalau nanti harga sahamnya naik terus, kan nggak ada batasan kan? Kalau harga saham turun paling rendah berapa tadi? 0 kan? 1.000. Nah, Iya. kalau harga saham maksimal ada batasnya nggak? Enggak. Teoritisnya nggak ada. Berarti short selling ini adalah investasi di mana keuntungan Anda tuh sudah dipatok maksimal sekian. Tapi kerugiannya itu bisa unlimited. Nah, ini nih. Nanti kalau Anda ngambil investasi pasar modal akan dijelaskan. Ada berbagai investasi yang karakteristiknya seperti itu. Keuntungannya Anda sudah maksimal, yang bisa didapat berapa, tapi kerugiannya bisa tak terbatas. Nah, makanya ini kelemahan dari short selling. Ya, kelemahan short selling. Oke. Sama kalau coba binomo kayak gini waktu itu, ada yang ikutin binomo nggak? Coba, Anda binomo keuntungannya maksimal berapa? 80%. Dari mana 80%? Anda dapat untung, dipotong 20% bagi dia. Tapi ruginya bisa hilang semua. Nah, ini hati-hati yang hal-hal seperti ini. Nah, ini kelebihannya katanya, ya kalau pasar bullish itu pasar di mana harga-harga saham meningkat. Kalau sekarang itu pasarnya pasar bearish. Jadi kalau pasarnya bullish Anda bisa long, karena nanti harga saham terus naik, Anda beli, jual, buy low, sell high. Kalau sekarang ini, kalau Anda lihat ya, kalau Anda sering cobalah iseng-iseng buka CNBC gitu ya, CNBC.com, Anda bisa lihat tuh pasar modal di Eropa, pasar modal di Amerika, akhir-akhir ini mengalami penurunan yang drastis ya, terutama untuk perusahaan-perusahaan IT.
terkemuka tuh kayak Apple, Google, Microsoft ya, karena sekarang lagi bingung masalah inflasi di Amerika dan di dunia ya, bukan cuma di Amerika. Nah itu lagi bearish nih. Kalau lagi bearish berarti harga saham akan turun-turun. Nah kalau harga saham akan turun terus ya pakai short selling memang. Makanya kalau banyak melakukan short selling, ini bursa indeksnya ya, Anda sudah belajar indeks, akan makin tertekan nih. Makanya waktu tahun berapa waktu itu 2000, saya nggak lupa 2008 apa 2000 berapa itu, apa 2000 berapa saya lupa, krisis di Eropa itu, Perdana Menteri Jerman ya waktu itu masih Merkel ya, melarang sementara tuh short selling dilakukan di pasar modal di Jerman karena untuk mencegah kejatuhan bursa yang semakin mendalam. Ini mencerminkan nilai fundamentalnya, ya saya nggak tahu juga lah kayak gitu. Kalau nggak bursa menjadi bubble. Bursa bubble itu adalah kenaikannya terus-menerus dan kenaikannya ini tidak bisa dijelaskan. Kenapa ya bisa naik ya? Lebih karena banyak orang yang punya ekspektasi yang sangat besar tanpa ditunjang dengan kondisi fundamental. Nah itu nanti lebih jelasnya di IPM ya. Nah short selling dengan fasilitas margin. Persamaannya harus store margin awal. Jadi short selling itu jual, tapi uangnya nggak bisa diambil sebelum selesai nanti. Nah, investor juga harus storein margin awal. Perbedaannya, short selling, harga saham yang di short turun, sebagian dana dapat ditarik. Kalau tadi, kalau di margin bisa tarik dana kalau apa? Harga sahamnya apa? Kalau margin Di tadi. atas inisial margin. Nah, atau harga sahamnya naik kan? Ya kan? Tapi kalau short selling, harga sahamnya turun, justru bisa narik dana. Nah, itu dia. Ya. Tapi kalau harganya naik signifikan, bisa terjadi margin call. Kalau tadi yang Anda beli saham dengan margin trading, ya margin facility, kalau harga sahamnya turun terus, nanti bisa jadi margin call. Tapi kalau di short selling, kalau harga sahamnya naik terus, akan terjadi margin call. Nah, Anda harus lihat nih perbedaannya. Jadi nanti kalau di soalnya apa yang keluar, short selling atau margin trading, nah itu beda nanti. Ya. Investor tidak dikenakan biaya bunga karena investor tidak pinjam uang. Nah ini, kalau Anda margin trading, Anda pinjam uang dari si broker, makanya ada bunga. Kalau short selling, Anda nggak pinjam uang, makanya nggak ada bunga. Nah, penjual harus membayar dividen selama posisinya belum ditutup. Dalam artian, ketika dia short selling, dia jual saham orang lain yang nggak dimilikinya. Kalau nanti ada bayar dividen atas saham tersebut, dia harus bayarin dividen karena saham tersebut bukan punyanya si investor, tapi punyanya orang lain. Oke. Contoh, seorang investor memperoleh fasilitas margin untuk posisi long dan short dengan margin awal 50% dan margin call 30%. Oke. Dia menggunakan ini dan melakukan short selling saham PGN ya, gas sebanyak 100 lot pada harga 2.000. Nah, dia short selling nih pada harga 2.000. Berapa dana jaminan yang harus distorkan dan buatkan raca awal investor, abaikan biaya transaksi. Short selling ya sekarang ya. Jumlah hasil penjualan short adalah 100 lot, satu lotnya 500 saham kali 2.000 harganya, harga jualnya. Maka ada 100 juta. Tapi ini nggak bisa diambil oleh investor, ditaruh di rekeningnya short sellingnya si investor di broker. Nah, jumlah kas harus disetor, margin awalnya 50%, kali hasil penjualannya ini 100 juta. Nah, investor harus nambahin 50 juta. Berarti sekarang dananya di rekening investor berapa? Di rekening short selling-nya. Ada berapa dananya? Ada berapa dananya? Hasil jualannya berapa? Hasil jual sahamnya berapa? 100 juta. 100 juta, oke. Kemudian jumlah kas yang di store berapa? 50 juta. 10 juta. Nah, berarti ini kan 150 juta. Ini ekuitasnya. Nah, ini utang portofolio ini apa tadi? Hasil jualan. Kenapa jadi utang ya? Nah, ini pertanyaannya nih. Kok jual masih? Kenapa utang? Karena itu Minjem sama orang. Nah, good. Itu saham orang. Nah, ini harus ada pahamin dulu. Itu saham orang, bukan sahamnya dia. Nah, kalau tadi margin yang Anda sudah pelajari tadi margin,
Kalau nilai portofolionya berubah, turun atau naik, yang naik apa kalau margin tadi? Utang atau ekuitas? Ekuitas. Ekuitas. Utangnya sama ya, itu ya, iya kan? Tapi kalau short selling, kalau ini naik dan turun misalnya, ekuitasnya tetap tidak berubah. Yang berubah justru apa? Nah, ini utang portofolio. Nah, ya, jadi dipahami nih perbedaannya. Kalau margin tadi portofolio saham naik turun, ekuitas yang naik turun, utangnya tetap. Kalau short selling, kasnya ini bisa naik turun, ya, ekuitas tetap, utangnya yang naik turun, gitu, ya, oke? Kas 150 juta diperoleh dari hasil penjualan short dan setoran jaminan 50 juta. Ya, ini margin awal nih. Dalam kasus short sale, nilai portofolio yang berubah-ubah adalah sebagai utang. Nah, ini kasnya berubah, utangnya berubah. Oke. Jika harga saham naik, investor dirugikan. Dan jika harga saham turun, investor diuntungkan. Nah, ini ya. Beda tadi dengan margin, ini juga perbedaannya. Oke. Jika harga saham turun signifikan, investor dapat mengambil sebagian dana jaminannya, mempertahankan margin call 50%. Nah, tadi kalau margin apa? Kalau di margin tarik dana kalau harga sahamnya apa? Kalau margin tadi. Tarik dana kalau harga saham naik. Kalau ini justru apa? Kalau selling justru harga sahamnya turun. Nah, itu yang. Pokoknya Anda kalau kayak begini mikirnya selalu gini kan. Buy apa tadi? Low, sell, High. high. Nah, ini kan untuk yang margin nih. Ya enggak? Ini untuk yang margin kan? Buy low, sell high. Kalau untuk short selling berarti mulai dengan apa? Sell, High. high, buy, Low. low. Nah, berarti kalau harganya naik terus di margin, bisa tarik dana. Kalau di short selling harganya turun terus, bisa tarik dana. Gitu aja. Ya, jadi yang dipahami konsepnya, konsep dasarnya. Nggak perlu dipahami yang panjang-panjang ya. Jadi kalau kuliah itu Anda tidak perlu menghafal. Kalau Anda masih menghafal modelnya kayak dulu waktu SD, SMP, SMA, ketika by the time you will graduate in the future itu ternyata terjadi perubahan. Katakanlah PSAK-nya berubah total semua. Yang Anda sudah hafalkan selesai. Tapi kalau Anda ngerti konsepnya, dirubah kayak apapun itu gampang. Ya, seperti itu. Investor harus menambah jaminan jika harga saham naik cukup besar yang menyebabkan margin account turun di bawah margin call. Nah, harga margin call-nya ini harga saham plus 1 plus margin awal dibagi 1 plus margin awal. Cek kembali ke bukunya ya, seperti ini apa enggak nih? Harusnya seperti ini. Oke. Contoh, Bapak Wayan melakukan short selling 1000 lot saham BBCA pada harga 3000. Margin awalnya 50%, margin call-nya 25%. Hitung jumlah dana yang harus disetorkan jika saham BCA naik 25% menjadi 3.750. Nah, ya, apakah sudah margin call? Kita lihat. Susun neraca awal sebelum dan sesudah. Hitung juga margin account-nya sebelum dan sesudah. Oke, kita lihat. Jumlah hasil penjualan short-nya adalah 1000 lot, 1 lot 500 saham kali harganya 3000. 1,5 juta. Margin awalnya berapa tadi? 50%. 1,5 juta. Berarti dana yang harus distorkan oleh investor berapa? Margin awal 50%. Berarti berapa? Margin awal 50%. Jadi dana yang harus distorkan oleh investor berapa? Untuk short selling ini. 750. 750 juta. Good. Nah, ini kan. Jadi sekarang uang yang ada kasnya berapa di rekeningnya investor? Coba kalau kita buat neraca. Uang kas yang ada berapa sekarang? Hasil jualannya berapa? 1,5 M. Uang yang distorkan si investor berapa? 750 juta. Jadi berapa? 250.000. Oke, ya. Terus utangnya? Utang sebesar apa tadi? 1,5 M.
Terus ekuitasnya? 750 juta. Oke ya. Nah, oke. Nah, kan ini ya. Jadi kasnya ini utang portofolionya, ini ekuitasnya. Good. Next. Jika harga saham naik 25% menjadi 3.750, utang portofolio juga meningkat 25% menjadi 1.875. Dari mana di sini? Utang awalnya 1,5 juta, 1,5 M kali 1 plus 25%. Coba cek betul nggak sih? 1,5 M kali 1,25 itu 1.875, betul nggak? Betul nggak? Guys? 1,5 kali 1,25 betul nggak? 1.875. Betul, Pak. Bener, Pak. Betul, Pak. Jadi gampangnya dari 1,5 M 1.875. Berarti utang naik berapa? Utang pertambahannya adalah 1.875 dikurangi awalnya 1.500. Jadi utangnya naik 375 juta. Utang naik 375 juta, ekuitas turun 375 juta. Neraca sebelum setoran tambahan ini 2250, utangnya 1.875. Ya, ini nggak berubah nih. Nah, kalau ini kenapa nggak berubah ya? Kalau tadi kan margin kan berubah. Portofolio saham kan tadi kalau margin kan ada di sini kan portofolio saham ya. Kenapa dia berubah? Kalau ini enggak ya, kenapa? Ini harus paham juga dulu. Masih ingat tadi kalau Anda margin saham kan di debitnya ya di sini apa di kiri apa? Portofolio saham kan? Betul nggak? Terus ini Iya, Pak. utang dan ini ekuitas. Nah, kalau di margin trading ini kan portofolio saham harganya naik turun kan? Betul nggak? Kenapa ya? Kenapa dia naik turun? Karena portofolio saham rumusnya apa tadi? Rumusnya apa? Harga saham dikali apa? 1 min initial margin. Enggak dong, jumlah saham. Oh. Iya Oh. kan, jumlah saham Oh. kan? Iya kan? Ya, Pak. Kalau harga sahamnya naik, kan jumlah saham sama nggak? Tetap nggak? Iya, Pak. Nah, jadi kalau harga sahamnya naik, portofolio sahamnya naik, betul kan? Kalau harga sahamnya turun, portofolio juga apa? Turun, gitu kan? Nah, kalau ini dia nggak berubah, kenapa? Karena kas ini nggak ada kaitannya sama harga sahamnya. Kas ini kan tadi apa tuh? Isinya hasil jual saham kan? Ya, hasil jual saham plus apa? Plus apa? Uang kas yang distorkan sebagai jaminan margin. Jadi nggak berubah. Hasil jual saham kan nggak ada hubungan dengan harga saham lagi. Jadi ini nggak berubah. Kalau ini naik 375, agar ini tetap, berarti ekuitas harus turun 375 juga pada nilai yang sama. Ekuitas awalnya kan berapa tadi? 750. 150 juta. Turun 375, jadi tinggal 375. Nah, margin account-nya, ya ekuitasnya 375 dibagi nilai utang 1875, dapat 20%. Tadi margin call-nya berapa? 25%. Nah, udah di bawah belum nih? Udah di bawah margin call belum? Udah. Berarti harus nambah dana. Tuh ya. Jadi tolong perhatikan benar-benar ya perbedaan antara margin trading dengan apa? Short selling. Perhatikan dengan benar. Bisa menghitung, bisa membuat neraca sebelum neraca di awal, neraca setelah ada perubahan, ya itu yang akan menentukan nanti kalau nambah dana berapa, harus berapa nambah dananya. Kalau bisa narik dana, berapa bisa narik dananya, ya. Oke. Jadi silakan juga lihat di bukunya, jangan lupa karena yang saya ajarkan nggak bisa semua dari buku ya, dan juga harus ikut juga asistensi, itu perlu banget. Nah, rasio ekuitas lebih rendah daripada margin call 25%. Investor harus setorkan takas tambahan. Nah, ini persamaannya.
Sekarang dia harus nambah kas berapa? Kalau kasnya bertambah, ekuitas bertambah, ini tetap. Nah, tadi kan kalau di margin kan nambah ekuitas, kurangi utang. Kalau ini sekarang dia nambah ekuitas dan nambah kas. Nah, margin account sama dengan 375 bagi 1875 kali 25%. Ini 375 plus X ya, sorry, ini plus X. Nah, 20% kali 1875 sama dengan ini, X-nya adalah 93750. Jadi dia harus nambah 93750. Maka setelah setoran ini nambah 93750 nambah 93750 ini tidak berubah. Nah, margin account-nya sekarang setelah dia nambah kas 468 bagi utangnya dapat 25%. Nah, ini udah pas 25%. Oke? Saya sengaja lebih cepat selesainya karena Anda biar ada persiapan ya, nanti 10/4 itu 30% ya. 30 menit, sorry, 30 menit. Oke, ada pertanyaan dulu? Guys? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, stop share.